Ketika tangan Midas mampu mengubah semua yang disentuh menjadi emas, maka sentuhan yang dilakukan Yasin Bonu akan menggagalkan semua peluang emas. Yasin Bonu atau yang lebih akrab disapa Bono menjadi lakon baru dalam sepak bola Maroko. Sentuhan demi sentuhan yang dilakukan seringkali membuat frustrasi lawan. Bono adalah cerita anyar di ajang Piala Dunia. Ketika para pemain depan Maroko sukses melancarkan serangan ke garis pertahanan lawan, maka Bono akan dengan sigap menghalau segala serangan lawan. Dia hebat, tangkas, dan pantas dijuluki sebagai penyelamat. Dari Kanada jadi buruan klub top Eropa. Latar belakang kehidupan Bono tidak sesulit yang dikira. Dia adalah anak dari seorang state engineer yang pernah menjadi profesor di Hassania School of Public Works. Ketika ayahnya menimba ilmu di Montreal, Kanada, Bono lahir ke dunia. Itu mengapa ketika putuskan jadi seorang pemain sepak bola, Bono sangat mungkin membela Kanada di ajang Piala Dunia. Akan tetapi kesempatan itu tidak dia ambil. Karena menurutnya Maroko jadi negara yang lebih layak untuk dibela. Dia merasa tumbuh besar di sana dan berkembang secara luar biasa di negara yang beribu kota di Rabat. Bono memulai latihan sepak bola di jalanan kota. Dia bahkan sempat mendapat pertentangan sang ayah agar tetap fokus terhadap pendidikan saja, bukan sepak bola. Akan tetapi justru dari ayahnya itulah Bono bisa mengembangkan karir sepak bolanya. Ayahnya berpikir bahwa ia tidak bisa memaksakan kehendak anaknya. Merasa bahwa bakat sang anak perlu dikembangkan di tempat yang lebih layak, sang ayah kemudian membawa Bono ke Akademi Wydad Sports Club School di Casablanca. Di usia 8 tahun, dia terus fokus mengembangkan bakat sepak bolanya. Selama kurang lebih 10 tahun, tim utama Wydad lantas memberinya kesempatan. Di usia yang ketika itu baru menginjak 19 tahun, Bono menjadi pelapis Nadir Lamyagri sebagai kiper utama. Ketika bangku cadangan sempat menjadi teman akrabnya, sebuah insiden cedera yang menimpa kiper utama kemudian menjadi berkah bagi Bono. Ketika itu atau tepat di kompetisi Liga Champions Afrika tahun 2011, Wydad harus memainkan laga final leg kedua. Bono yang lantas dimasukkan pun datang dengan penuh keyakinan. Memang, Wydad harus kalah dengan skor 1-0 dan menyebabkan mereka kehilangan gelar. Namun, aksi gemilang Bono mendapat banyak sekali pujian. Dia tampil brilian dengan menepis segala serangan lawan. Maka wajar bila meski Wydad menelan kekalahan, Bono justru keluar sebagai pemain terbaik pertandingan. Pelatih Wydad ketika itu, Michel de Castel menyebut bila Bono merupakan bakat muda penuh talenta. Dia siap tampil di level yang lebih besar agar bisa berkembang jadi penjaga gawang andalan. Dia penjaga gawang yang elegan, posturnya bagus. Dia juga tidak takut keluar mencegah striker mencetak gol, ucap sang pelatih. Setelah memainkan partai fenomenal itu, Bono terus mendapat kepercayaan. Dia mengawal gawang Wydad dengan gagah, di mana performa apiknya membuat timnas Maroko yang tampil di ajang Olimpiade 2012 tertarik untuk menggunakan jasanya. Selain dari kompetisi tertinggi Afrika dan Olimpiade, kegemilangan Bono masih terus berlanjut di turnamen Toulon. Di turnamen tersebut, dia menarik minat Julian Munoz dan Carlos Aguilera yang bertanggung jawab sebagai pencari bakat klub Atletico Madrid. Ketika pelatih Atletico Madrid B, Alfredo Santaellena turut mengamati bakat Bono, dirinya langsung yakin dan percaya bahwa sang kiper punya bakat untuk dikembangkan. Di tim Atletico Madrid B, Bono memang mendapat kepercayaan untuk tampil sebagai penjaga gawang utama. Catatan 35 laga yang dimainkan sepanjang musim jadi buktinya. Akan tetapi tidak mudah baginya untuk menembus tim utama. Ketika pada 2014 nama Thibaut Courtois dilego ke Chelsea,
Posisi penjaga gawang Los Rojiblancos justru diberikan kepada Jan Oblak yang baru direkrut oleh pelatih Diego Simeone. Dibuang, Atletico Madrid jadi kiper terbaik La Liga. Merasa tidak mendapat tempat di tim utama, Bono yang ketika itu usianya sudah menginjak 23 tahun, berpikir harus mencari peruntungan baru. Bono merasa frustrasi karena ia yakin kemampuannya pantas mendapat kesempatan. Dengan situasi yang tak mendukung, Bono akhirnya dilepas ke Real Zaragoza dengan status pinjaman. Tak dinyana, dia bertahan selama 2 musim di sana. Masih bertahan di kompetisi Segunda Division, Bono melanjutkan perjalanan ke Girona. Di klub tersebut, dia sudah tidak lagi berstatus sebagai pinjaman, namun Atletico benar-benar melepasnya secara permanen. Dari kejadian itu, Bono merasa tertantang untuk membuktikan diri sebagai kiper berkualitas. Benar saja, dirinya yang bahu-membahu dengan Rene Roman sebagai penjaga gawang utama mampu membawa Ginora promosi ke La Liga. Tepat 3 tahun setelah dibuang Atletico, Bono segera bangkit dan lantas menjadi kiper utama di kasta tertinggi Spanyol. Meski pada akhir musim 2018-2019 Girona terdegradasi, Sevilla tak rela melihat bakat sekelas Bono ikut turun kasta. Jadilah mereka memakai jasanya sebagai pinjaman di musim pertama. Sama seperti di Atletico, Bono sempat dibangku cadangkan oleh pelatih Julen Lopetegui. Ex-pelatih Real Madrid itu lebih memilih untuk mengandalkan Thomas Vaclik. Bono hanya diberi kesempatan tampil di kasta kedua Eropa. Seolah memiliki darah pejuang dalam tubuhnya, Bono kembali sukses menjawab keraguan. Dia memanfaatkan betul kesempatan yang diberikan. Dengan mentalitas pemenang, Bono berhasil mengubah arah karir menjadi lebih baik. Kiper bertinggi 192 cm itu tampil heroik di bawah Mister Sevilla, sehingga mampu memberi gelar juara di akhir pergelaran. Menyusul performa gemilangnya, pelatih kemudian memakai jasa Bono di bawah Mister dalam setiap laga. Lalu tepat pada musim 2021-2022, dia tampil dalam 31 pertandingan liga dan membawa Sevilla duduk di tempat keempat. Catatan apik Bono tertuang dalam rasio kebobolan terendah yakni 0,77 gol. Capaian itu membuatnya mengalahkan 2 kiper yang dulu menyingkirkannya, Thibaut Courtois dan Jan Oblak. Dengan catatan brilian tersebut, Bono dianugerahi penghargaan Zamora Trophy atau gelar yang diperuntukkan bagi kiper terbaik La Liga. Kegemilangan Bono lalu berlanjut ketika dia berhasil mencetak gol ke gawang Real Valladolid dan mencatat sejarah pada Februari 2021 dengan tidak kebobolan selama 528 menit. Rekor itu mengalahkan capaian Beto pada musim 2014-2015 dengan 516 menit tanpa kebobolan. Kegemilangan Bono di Piala Dunia bukan sebuah kebetulan. Dengan serangkaian perjuangan dan pencapaian yang amat luar biasa, maka sudah bisa dipastikan bahwa kegemilangan Bono di ajang Piala Dunia 2022 bukanlah sebuah kebetulan. Penampilan apik yang selama ini mendapat puja-puji tinggi merupakan manifestasi dari performanya yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. Bono nyaris tampil di semua pertandingan Piala Dunia. Dia hanya gagal tampil di laga melawan Belgia. Itu pun karena mengalami gangguan pada pandangan, di mana dia lantas minta digantikan meski sudah ikut menyanyikan lagu kebangsaan sebelum laga berjalan. Namun selama mendapat kesempatan bermain atau sebelum Maroko tampil di laga semifinal melawan Prancis, Bono cuma kebobolan sebanyak 1 gol saja. Itu pun dari hasil bunuh diri Nayef Aguerd di laga melawan Kanada. Lalu ketika Maroko tampil di babak gugur, Bono tampil sebagai pahlawan di laga melawan tim unggulan Spanyol. Setelah 120 menit pertandingan berakhir 0-0, tim asuhan Luis Enrique menyerah dalam adu penalti melalui tendangan Pablo Sarabia, Carlos Soler, dan Sergio Busquets. Semua upaya tendangan penalti ternyata gagal menjebol gawang Singa Atlas. 2 upaya terakhir pun berhasil diamankan langsung oleh Bono.
Tak heran bila kemudian sang kiper mendapat penghargaan Man of the Match. Berlanjut ke laga melawan Portugal di babak perempat final, Bono kembali mencuri perhatian. Timnas Maroko memang berhasil meraih kemenangan lewat gol sematawayang Youssef En-Nesyri pada menit ke-42. Namun sekali lagi, Bono tampil sangat heroik di bawah mistar gawang. Dia terlihat bekerja keras, mempertahankan gawangnya yang bahkan hadir dari tendangan mematikan Joao Felix dan Cristiano Ronaldo. Mencatatkan sebanyak 3 penyelamatan sepanjang laga, Bono kembali diganjar penghargaan Man of the Match. Sayangnya perjuangan Bono dan Maroko harus berhenti di babak semifinal. Mereka takluk dari sang juara bertahan Prancis dan untuk pertama kalinya, gawang Bono dibobol oleh pemain lawan sebanyak 2 kali. Ketika Maroko masih memiliki kesempatan untuk dapatkan peringkat ketiga, timnas Kroasia masih terlalu kuat untuk ditaklukkan. Melalui aksi Joško Gvardiol dan Mislav Oršić, Kroasia unggul 2 gol dan hanya bisa dibalas 1 oleh Maroko melalui Achraf Dari. Namun begitu, publik tak akan pernah melupakan aksi heroik Maroko dan Bono tentunya dalam menjaga mistar gawang. Yassine Bounou, ingat selalu namanya. Perjuangannya dalam menjaga gawang Maroko sejauh ini sudah sangat luar biasa. Gelar juara barangkali tidak lagi menjadi ukuran buatnya untuk dipandang sebagai kiper berkualitas dan bermental baja. Karena kita semua tahu, dia telah berhasil menjawab segala keraguan.